Hey yo, what's up dancer? Welcome into Pop and Talking by Dance Icon ID with me Yusuf Sagita. And now on the dance floor we have ini udah rame bener saudara-saudara ya. Dan kali ini di hot seats ya, Sagi nggak sendirian. Ya. Seperti biasa mungkin kalian udah 3 kali ngelihat dia di sini. Jangan bosen. Michael Rencil ya. Dan kita kedatangan Astrada dan juga bintang utama dari drama musikal Terus Melangkah by FDC yang tayang hari Jumat minggu lalu. Yes, tanggal 1 April tepatnya. Tanggal 1 April. Nih, gue mau nanya-nanya ke siapa dulu nih? Bebas. Perkenalkan diri dulu sebagai Astrada yang mulai merambah dunia entertain. Dunia industri ya, industri. Iya, dunia industri bener. Boleh diperkenalkan dulu. Saya Albert. Terima kasih. Bohong, ini suaranya masa begini? Udah begini bro. Udah begini. Udah begini, itu gak settingan. Gak settingan ya. Lu gak ngeliat tadi tanda tangannya, makanya sign handnya udah kayak bapak-bapak tuh. Gitu ya. Bapak kayak kan bapak. Oke, Albert sebagai asisten sutradara. Yes, betul. Ya. Dan boleh diperkenalkan ya satu lagi? Hai, aku Violet. Sebagai bintang utama dari drama musikal Terus Melangkah by FDC. Nah, ini sebelum gua bertanya-tanya ke dua orang rising star ini, Rising star. Agak ngeri ya. Kayak manajemen yang di luar itu ya. Iya. bener. Ya, sebagai rising star dari FDC nih, ini gue pengen nanya-nanya dulu sama misternya nih. Mister. Kok jadi manggil Mister? Ren, ini tuh sebenarnya latar belakang dibuatnya drama musikal ini tuh apa sih? Jadi memang kalau di kegiatan di FD Center itu kan setiap tahun kami pasti memproduksi satu pagelaran. Ya, entah biasanya sih secara panggung besar di GKJ. Cuma kan karena kemarin pandemi ya, dan masih pandemi. Jadi kita akhirnya kenapa nggak bikin hal baru baru buat kita ya. Benar. Karena kalau musikal ini kan udah beberapa dari dance academy lain udah bikin musikal. Iya. Tapi ini justru hal baru buat kami di FD Center. Jadi akhirnya kami pikir, oh boleh nih ide musikal ini kita bawa tapi untuk YouTube biar kita bisa nge-grab orang lebih banyak. Lebih secara global juga. Iya, gitu. Intinya adalah proses yang dilalui untuk membuat drama musikal kali ini adalah proses yang nggak biasa kalian jalanin. Betul. Gitu ya. Secara kan ada proses recording, ada proses dubbing, ada proses koreografi juga, setting pastinya. Semua segala macam sih dari kayak backdrop segala macam perencanaannya itu sih. Gitu. Nah itu flow-nya sendiri yang mikirin? Kebetulan kalau dari scriptwriter atau story itu gue sama Miss Monique yang awalnya itu sebenarnya story ini dibuat di akhir 2021. Oke. Jadi pada saat 2021. Yang lu mengundang gue healing itu sebenarnya gue lagi proses pengembangan. Pengembangan. Benar. Itu dari. Makanya gue pengen nanya tadi ini jangan-jangan nih efek liburannya dia gitu kan? Skripnya itu dibuat pada saat gue di sana yang pas gue ke Gili itu. Oh ke Gili, ya. Gitu. Itu dia ya, benar. Itu belum gue bongkar karena kan buat next episode ya lah pede banget gue bakal Dan terbukti. Ya kan. Nah itu dari akhir 2021 gue antara November Desember itu ide awalnya garis besar awalnya terus pemilihan kayak siapa yang bikin lagu, siapa yang bikin set bukan panggung ya, backdrop segala macam. Itu dimulai di akhir 2021. Oh, ininya ya storyboardnya dan lain-lain gitu ya. Per frame-nya lu pikirin gitu kan. Nah, ada kehadiran rising star di di proses pembuatannya. Biasanya kan gini, FDC tuh mempercayakan misalkan lo terus ada lagi siapa kan banyak nih, ada Anju, ada Akso, ada yang lain-lain gitu kan. Biasanya kan seperti itu kan bagi-bagi tugasnya. Nah, kali ini tuh bagi-bagi tugasnya tuh sama kalau bisa dibilang ini adalah adik-adik berbakat. Yes. Yang memang kalau gue ngeliat Albert udah dari dulu dari kecil banget udah ikut lomba gitu kan. Dari zaman lomba yang itu ya kan, bener-bener. Yang panggungnya
segitiga. Panggungnya segitiga. Ya, yang gurunya gemeter di pinggir panggung megang kopi ya. Megang kopi bener gini. Lu belum makan? Belum. Beneran Gak bisa makan. Bener. Gitu. Ada kehadiran Rising Star baru. Apakah memang ini merupakan salah satu project regenerasi dari FDC atau gimana nih? Yap, itu memang udah targetnya kami untuk bosen ya yang tua-tua ya. Udah berumur juga ya, capek kan mau nonton gitu kan. Muak kan ya, ibaratnya muak lah ya dia lagi. Akhirnya kita bilang ya why not kita turunin yang memang fresh. Memang yang ibaratnya sudah layak untuk tampil. Entah secara di depan layar maupun di belakang layar supaya ini jadi proses mereka untuk belajar lebih lagi. Ibaratnya naik satu lantai lah. Naik satu lantai ya kan. Gitu. Nggak kayak kita dulu ya naik tiba-tiba langsung di atas ya. Baik. Oke, Albert nih langsung menuju ke Albert ya. Ya. Seneng? Apa nih? Apa nih? Bener, gue juga kalau ditanya sama lu, seneng apanya nih? Bener. Pengalamannya pada saat yang ngurus apa namanya, pada saat memproduksi drama musikal Terus Melangkah ini, apa yang Albert dapat dari dari pengalaman bikin itu sebagai asisten sutradara ya? Yap. Gitu. Banyak banget sih. Dari awal, dari sebelum dari pre-productionnya, dari kayak bikin lagunya tuh. Kan aku ngeliatin terus ya, karena sebenarnya waktu itu aku juga ditugasin bikin behind the scene. Jadi dari recording, latihan sama syuting tuh jadinya aku tetap ada terus. Ngeliat terus gitu. Dengan kayak gitu, jadi kan ngeliat kayak banyak orang-orang ngapain. Terus cara recording kayak gimana, cara syuting kayak gimana, belajarnya banyaknya dari situ sih. Oh gitu. Nah berarti proses untuk pembuatan behind the scene-nya itu Albert sendiri yang turun tangan gitu ya dari awal sampai terakhir. Betul. Bert, Ya. kan selama ini kan taunya kan belajar nari nih dari Mister nih gitu. Nah sekarang nih dapat pengalaman baru lagi nih gitu. Mau coba lagi nggak next time-nya? Boleh Ya. Boleh tuh. Berarti ntar kasih 3 ya? Kasih ya. 3 langsung ya. Boleh. Nah, untuk untuk sampai dengan dipercayakannya Albert menjadi asisten sutradara tuh ada ininya nggak sih, Bert? Ada kayak seleksinya kah? Ada kayak tes psikologinya kah? Ada kayak panjang tes nih. Seleknas nih. Ada tes ininya enggak gitu kan? Kok gua sampai lupa itu ada tes fisiknya kah gitu kan. Gimana tuh perjalanan menuju ke situ gimana tuh? Maksudnya untuk jadi astradanya? Iya benar, untuk jadi astradaranya. Nggak ada sih, disuruh aja mau atau enggak gitu. Disuruh aja. Itu kayak uang kaget. Terima nggak lu? Gitu. Gitu. Terima nggak lu? Oke, jadi ya itu take it or leave it. Ya. Ya itu ya yang memang selama ini kita pelajari juga kan, kalau misalkan ada kesempatan ya memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Nah, pada saat proses pembuatannya si Terus Melangkah ini, Albert itu kan mengambil peran sebagai asisten sutradara yang tadi kita udah bahas. Sebenarnya pada saat prosesnya itu sendiri nih, Albert ngelihat peluang nggak untuk kayaknya gue bisa deh di bagian yang ini gitu, kayaknya gue bisa deh di jadi yang ini gitu. Ada nggak kayak keinginan untuk coba departemen lain ibarat katanya di proses pembuatannya? Oh iya, sebenarnya pengen coba semua sih, jadi kayak mau recording lagu tuh kayaknya seru kalau bikin lagu gitu kan. Terus pas syuting yang bagian kameramennya, yang rekaminnya kayaknya seru kalau jadi kayak mereka gitu. Videografernya ya. Nah gitu. iya itunya. Terus juga kan ada yang bikin setnya. Benar. Itu di bagian situnya kayaknya seru juga. Jadi sebenarnya pengen coba semuanya sih. Pengen coba semuanya. Nah sekarang cuman kan capek ya. Prinsipnya dari aku kayak lu pokoknya kayak lu dah. Ya kan kayak lu ngelawaknya udah bener capek. Iya bener capek. Iya capek ya. Bener capek. Tapi
mungkin di Terus Melangkah ini jadi Astradara. Siapa tahu nanti di next productionnya bisa jadi videographer, maksudnya director atau jadi yang lain-lain gitu kan. Amin. Nah, kesempatan-kesempatan itu kan nggak datang 2 kali. Ya. Kesempatan-kesempatan itu kan nggak datang secara beruntun ya. Apalagi tuh sekarang itu kan kita juga masih recovery nih. Iya betul. Masih masih bener-bener baru bener-bener recovery nih. Industri entertain nih kita baru balik lagi, baru mencoba lagi untuk aktif seperti dulu gitu kan. Ya siapa tahu kalau sekarang itu adalah ada pre-production ya kan, yang segala sesuatu itu harus recording, terus harus harus ada proses latihan. Nah siapa tahu tuh nanti in the next near future yang di tahun ini, which is mudah-mudahan nanti kita bisa langsung bikin di GKJ ya, seperti amin. Diaminkan dong, benar dong, diaminkan dong. Amin, gua kencang kan? banget nih. Nah, amin gua kencang banget. Preparationnya, ya tentunya pastinya kita belajar dari yang sekarang. Next preparationnya pasti akan jauh lebih matang lagi dengan cast yang lebih banyak, dengan tim production yang lebih banyak gitu. Nah, Violet. Ya. Bener. Caranya. Ya gitu. Ini sampai dengan terpilihnya kamu menjadi main castnya nih, bintang utamanya nih. Ada yang bisa kamu ceritain nggak dari awalnya banget? Karena kan aku tadi sempat cerita-cerita ya sebelum kita mulai. Kita sempat cerita-cerita tuh kalau Violet itu ternyata memang dia udah dari yang proses awal, dari dubbing di bulan Januari tuh dia udah involve gitu, dan during perjalanannya ke sini, and then dia tiba-tiba menjadi inilah seorang pemeran utama dari musical Terus Melangkah by FDC. Nah ini bisa kamu ceritain nggak dari awalnya sampai dengan kemarin kamu terpilih menjadi bintang utamanya? Kalau dari awal itu aku kayak seneng dapet peran jadi temen gitu, jadi temennya Laura. Nah terus pas aku tiba-tiba ditunjuk untuk jadi peran utama, jujur aku agak kayak takut, kayak agak nggak percaya gitu sama diri aku sendiri. Star syndrome. Oh bukan ya, bukan. bukan. Salah terbalik itu terlalu percaya diri ya itu ya. Itu lebih ke gurunya. Itu lu. Don't steal my spotlight. Bener. Eyes on me. Hello. Ya itu banyak ya, seru ya. Bisa kayak aku cerita kayak ke teman-teman, ke mami ini, aku bisa nggak ya beneran jadi pemeran utama. Terus tapi aku disupport juga sama mami, sama teman-teman yang lain. Dan aku kan juga dikasih kesempatan dari FTC untuk ya dikasih kepercayaan jadi pemeran utama. Jadi kayak oke, aku bisa, aku harus bisa. Oke. Yo harus bisa. Dia emang kayak pusing gitu. Manifesting. Skripnya lumayan banyak, kayak ngafalin lagu, harus stand out, harus shine gitu juga kan. Jadi pemeran utama, jadi kayak bener. Oke guys, ini adalah circle kripto gua berikutnya ya. Ini adalah anak-anak yang akan gue rekrut menjadi circle kripto gua. Bye lo semua ya. Oke, tapi memang pada saat kalian terutama kan Laura itu awalnya memang ditempatkan posisinya sebagai pemeran utama, and then Violet masuk untuk replacing. Nah untuk Violet sendiri ini ada kesulitan nggak untuk kayak, kan dubbingnya otomatis berubah dong? Enggak. Kalau proses dubbingnya itu kita pakai yang lama, jadi suaranya tetap suara cast yang lama sebenarnya. Nah itu dia, ada kesulitan nggak kamu untuk adaptasi ke situ gitu? Di dubbing kayak susah ngepasin suaranya Laura. Kan gitu. Kayak dia kayak ada misalnya tambahan kata-kata gitu kan, nggak sesuai sama skrip gitu. Bener-bener aksen. Ya aksen. Kayak agak susah gitu ngapalin, tapi bisa. Ya which is literally you can. Bener gak sih? Jangan biasanya tuh yang membunuh kita tuh adalah ya overthinking, ya kan. Jadi terlalu banyak memikirkan, nih aku bisa nggak ya, and then you can do it, you can make it, and then mending gak usah mikir. Iya, mending gak usah mikir gitu. Ya, jadi lakuin aja. Bener. Proses untuk kayak adaptasinya itu lama gak sih? Biasanya kan gini, kalau aku tuh
Aduh 3 hari nih harus nih. Kenapa 3 hari? Karena nanti di hari keempatnya aku pengen coba untuk langsung running sama teman-teman misalkan gitu. Dari kamunya sendiri ada period waktu tertentu nggak untuk sampai kayak kamu dapet banget nih si aksennya itu? Kayaknya